Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi bersama-sama di dalam ibadah mengalami hadirat Tuhan. Biar kiranya hadirat Tuhan terus hadir di tempat ini, menaungi setiap kita, memberikan kelegaan di dalam hati kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di dalam hati kita, bahkan Roh Kudus yang terus memberikan kita pengharapan baru untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan kami siap ya Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau membangunkan jiwa kami mau hidup di dalam Engkau. Kami mau berkata hati kami siap untuk menerima lawatan yang daripada Tuhan. Kami mau berkata bahwa hanya kasih-Mu yang besar, yang mengatasi langit, membuat kami terpana akan setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah mulut bibir kami mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dengan ketulusan hati kami Tuhan, hati kami sungguh amat siap untuk Engkau aliri dengan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian kami Tuhan, bertatalah di atas pujian kami. Haleluya, amin. Di dalam Mazmur 108 berkata bahwa hati kita siap untuk membangunkan jiwa kita. Dan kasih setia Tuhan itu besar mengatasi langit. Kasih setia Tuhan itu sampai ke awan. Bahkan mengatasi bumi, mengatasi langit, tingginya tempat kediaman Tuhan yang akan melawat setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Mari katakan kepada jiwamu, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah jiwaku. Nyatakan sekali lagi dengan kesungguhan hatimu. Bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Nyatakan bahwa hatimu siap untuk membawa syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Ya Tuhan, bangunlah hai jiwa. Nyatakan dengan hatimu, bangunlah hai jiwa.
bangkit berdiri bersama-sama, kita nyatakan hatiku siap membawa syukurku. Haleluya. Hatiku siap membawa syukurku. Amin. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, katakan di hatimu, bangunlah hai jiwaku. Ya Tuhan, ini kami Yesus, bangunlah jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Mari bawa pujian syukur-Mu. Kami mau berkata, bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku, nikmati hadirat Tuhan. Bangunlah hai jiwaku, sembah Dia. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, sembah Sang Raja. Bawa syukur-Mu kepada Tuhan, bawa syukur-Mu kepada Dia. We worship You, Lord. We worship You, Lord. Kami yakin percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Ini jiwa kami, ini hati kami. Kami mau buka suara kami, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kami mau terus mengalami hadirat-Mu, hadirat-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan. Ya Rabbaya Sherere Rabbaya Lord. Yes Lord. Haleluya. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Ya Rabbala ya Siki ya Rabbaya Sher. Ya Rabbaya Sher Rabbaya Sor. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Jiwa kami bermazmur bagi nama-Mu, jiwa kami meninggikan Engkau Tuhan. Oh Yesus, batu penjuru kami, Yesus kubu pertahanan kami, Yesus tempat perlindungan yang maha tinggi. Ya mari bawa sembah-Mu kepada Yesus, sembah Sang Raja, sembah Sang Raja. Haleluya, sembah Sang Raja. Biar kami merasakan kasih setia-Mu yang besar itu Tuhan. Biar setiap kami mengalami Engkau Tuhan
Sebab kasih setiamu tinggi mengatasi langit. Sebab kasih setiamu tinggi mengatasi segalanya Tuhan. Setiap kami pribadi lepas pribadi mau mengalami Engkau Tuhan. Tanpa terkecuali kami di tempat ini, kami mau buka suara kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu sungguh besar. Mari bersama nyatakan, sebab kasih-Mu mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu. Mari sidang jemaat katakan, pujian kami Tuhan sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari terus angkat tanganmu, katakan, kebesaran-Mu terus nyata Tuhan. Mengatasi langit, mengatasi bumi. Tinggikan. Kami percaya Engkau mendengarkan pujian kami Tuhan. Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu
kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kehadirat-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk aliran sungai yang membuat jiwa kami tenang, yang membuat hati kami bersuka di dalam Engkau Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesesakan kami dapat memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami hari ini kami mau berkata, biar kasih setia-Mu terus besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, Tuhan memberkati usaha kami, bahkan setiap kami yang hari ini belum sempat memberi ya Tuhan, biar kiranya untuk hari-hari esok kami mau lebih lagi memberikan dengan hati kami yang tulus, dan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk kami boleh memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menggunakan kantong persembahan, Tuhan berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Katakan, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita mau menerima kebahagiaan penuh di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, biar Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kita hari ini, untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan, kami
menerima kebahagiaan penuh di dalam hadirat-Mu. Katakan sekali lagi pujian ini. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, amin. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan pujian ini. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu kami menerima anugerah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari lebih lagi nyatakan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Saya serahkan kepada Hamba-Nya. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah. Sungguh indah bersama-Mu. Selamanya sembah Dia, sembah dan puji Dia. Kami tinggal di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang kudus, besar nama-Mu, besarlah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami mau berkata kepada Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan dan Raja kami. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami merasakan akan kuat kuasa kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami merasakan kedahsyatan Tuhan, keajaiban dan kebaikan Tuhan atas kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, yang menyelamatkan dan menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, untuk kesempatan kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tidak semua orang bisa memuji dan tidak semua orang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau kami sore hari ini bisa memuji dan mempermuliakan nama-Mu, itu semuanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih. Tiba saatnya sekarang kami mau duduk diam. Kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Berbicaralah kepada kami secara khusus, sehingga kami memperoleh berkat. Berkat rohani dan juga berkat jasmani yang akan menyeliputi kami semuanya. Tuhan tolong dengan Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa menangkap segenap perkataan firman yang akan kami dengar. Dengan kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi, turun bekerja menaungi kami semuanya. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu dan berkati seluruh sidang jemaat yang hadir. Di dalam berkat sepenuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya akan kutip di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-6, berbicara tentang hal berdoa. Nah, sebelum kita membahas untuk ekspos Matius pasalnya yang ke-6, kita akan melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, kemudian Matius pasal 6 ayat yang ke-8. Saya sore hari ini memberikan tema Allahku memenuhi segala keperluanmu. Yuk kita baca bersama-sama tema ini dengan keras. 2, 3. Allahku memenuhi segala keperluanmu. Amin. Ya, saya sengaja memberikan gambar yang tidak terlalu spektakuler. Gambar ini gambar sederhana, tetapi kita bisa melihat bahwa kalau orang diberi kecukupan dalam bidang makan, mereka pasti akan berkata terima kasih.
Ya, kenapa demikian? Karena tidak semua orang bisa makan secara layak. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan Allah sanggup memenuhi segala keperluan saya dan saudara. Filipi pasal 4 ayat 19 kita baca bersama-sama, nanti akan dipandu. Kita baca dengan keras dan dengan semangat. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi. Ya, saat itu ada masa yang cukup sulit, cukup sukar, karena hari itu memang kekristenan sangat-sangat tertindas. Nah, ada orang-orang yang meragukan bahwa apakah di dalam masa yang sulit itu Tuhan masih sanggup untuk menolong dan juga memberkati orang-orang percaya. Kemudian hari itu Rasul Paulus menceritakan keadaan hidupnya, bahwa di dalam segala perjalanan, dalam segala persoalan, baik yang sedang mengalami sesuatu yang baik atau mengalami sesuatu yang tidak baik, Paulus kemudian berkata bahwa Tuhan itu sanggup untuk memenuhkan dan mencukupkan segala sesuatunya. Buktinya apa? Buktinya saat dia menyampaikan kepada sidang jemaat di Filipi, dia mengatakan, ini loh aku, hidupku dipelihara oleh Tuhan. Nah, karena ada beberapa orang yang masih kurang yakin, kemudian dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, rupanya Rasul Paulus menuliskan ini semua karena apa? Karena dia mengingat apa yang pernah diajarkan oleh Yesus di dalam khotbah di atas bukit, ya, dalam Injil Matius pasal 6. Nah, ayat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yesus hari itu menyatakan kepada sidang jemaat, ya, para murid jemaat Tuhan yang hari itu mengikuti, bahwa kalau engkau berdoa dengan benar, firman ini berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kalau dalam bahasa Inggris kata-katanya lebih bagus. Your Father know what things you have need of before you ask Him. Jadi Bapamu tuh tahu sebelum kamu mengatakannya. Segala sesuatu kebutuhan yang hari ini engkau sedang perlukan, menurut ukuran standar dunia, wah ini sulit, ini tidak mungkin. Tapi kalau engkau benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu akan memenuhkan segala keperluanmu. Kenapa demikian? Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, dia menceritakan tentang hal kekhawatiran. Ada orang-orang yang khawatir, ada orang-orang yang bingung tentang saat itu dan juga masa mendatang. Dan kemudian di situ Tuhan mengatakan bahwa Salomo yang sedemikian kaya, sedemikian hebat, dia tidak seindah bunga bakung. Nah, Tuhan menjelaskan bunga bakung itu tidak menanam, bunga bakung itu tidak menuai, tapi Tuhan dandani bunga bakung itu lebih indah daripada pakaiannya Salomo. Nah, kita yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami masa susah, masa sulit, kita pasti akan mempertanyakan, benar enggak apa yang dikatakan oleh Tuhan? Bisa enggak apa yang hari ini aku butuhkan Tuhan benar-benar penuhkan? Saya berkata dengan pasti bisa. Terus caranya bagaimana? Nah, inilah kehebatan Tuhan, kehebatan dari setiap perkataan firman yang dicatat. Tuhan memberikan banyak sekali nasihat, banyak memberikan hal-hal yang di luar akal kemampuan manusia. Nah, saya memberikan tujuan pada sore hari ini adalah membangun hubungan bersama Tuhan dengan cara yang harmonis. Ya, ada orang yang membangun hubungan
tapi sekedarnya. Tidak punya keharmonisan, tidak punya kebaikan. Nah, kalau kita bisa membangun bersama Tuhan secara harmonis, maka berkat itu akan dilimpahkan. Ya, nanti minggu depan saya akan ceritakan bagaimana firman Tuhan yang berbicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, ada banyak sekali orang sudah mengutip kata-kata itu, tetapi secara detail apa yang disampaikan oleh Tuhan kadang kita tidak mudeng. Ya, kadang kita nggak ngerti. Nah, kita hari ini akan eksposisi dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Perikopnya adalah hal berdoa. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar dan bertanya kepada Tuhan, bagaimana agar Tuhan itu bisa memenuhi segala keperluanmu. Yang pertama ditulis dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, saya memberikan sebuah kesimpulan. Kalau kita ingin mengalami pemenuhan segala keperluan yang kita butuhkan dari Tuhan, yang pertama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, jangan seperti mereka. Apa itu? Munafik. Tuhan sangat-sangat tidak menyukai orang yang munafik. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5, tolong dibacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Iya. Jadi yang pertama ini Tuhan berkata, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ayat 8 dikatakan, dan janganlah kamu seperti mereka. Jangan kamu seperti mereka, orang-orang yang munafik. Yang dimaksudkan oleh Tuhan ini siapa? Mereka adalah orang Farisi dan orang-orang Taurat. Tuhan itu memperhatikan kehidupan orang Farisi dan kehidupan orang Taurat. Mereka secara agama, luar biasa. Yang dikagumi oleh Tuhan ketika melihat orang Taurat dan orang Farisi saat mereka ibadah dalam agama itu apa? Cara pakaian. Jadi mereka tuh berpakaian tuh indah-indah. Pakaiannya sopan-sopan. Tapi ada hal yang Tuhan tidak suka. Apa itu? Mereka tidak suka, Tuhan tidak suka kepada mereka karena mereka melakukan kegiatan ibadah itu tidak sesuai. Makanya Tuhan pernah berkata, mereka itu seperti kuburan yang dicat putih. Luarnya tampak indah, tetapi dalamnya adalah tulang belulang. Tidak punya nilai, tidak punya arti. Nah, Tuhan hari itu yang datang sebagai satu pribadi yang baru di dalam hal pemberitaan kebenaran. Dia menceritakan tentang tata cara kebenaran. Ya, mulai dari pasal 5, pasal 6, pasal 7. Pasal 5 bercerita tentang bagaimana cara memperoleh bahagia. Kemudian pasal 6 mulai menceritakan tentang berdoa, tentang hal memberikan sedekah, dan tentang hal berpuasa. Itu pasal 6. Nah, Tuhan mengutip bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran sejati. Nah, hari itu para murid di dalam zaman kehidupan Yesus, mereka kan sedang mengalami masa-masa yang sulit. Makanya mereka pernah bertanya, Tuhan, kapan Engkau akan kembali mendirikan kerajaan bagi Israel? Nah, orang-orang Israel pada zaman itu berpikir bahwa kerajaan Allah itu bicara tentang sesuatu yang real, bicara tentang bangunan. Nah, Tuhan tidak memberikan jawaban itu secara khusus, tetapi dia hanya memberikan jawaban itu secara tersirat.
Dia berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 1, apa yang disampaikan? Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan mempunyai kuasa. Nah, tetapi para murid diberi pengertian seperti itu juga nggak paham. Makanya apa? Tuhan kemudian memberikan pendidikan itu secara lengkap. Kapan? Pada waktu dia sudah hampir naik ke surga. Jadi awal-awal pemberitaan ini banyak orang yang tidak paham. Kemudian Yesus mati hampir naik ke surga, itulah dia sebelum naik ke surga berulang-ulang selama 40 hari 40 malam dia kembali memberitakan kerajaan Allah. Nah, malam hari ini kita mau bersama-sama lebih detail belajar ya bagaimana kita bisa mengalami berkat, bagaimana Tuhan itu bisa memenuhkan segala keperluan kita. Yang pertama ini tadi, jangan jadi orang munafik. Nah, saya membaca dalam bahasa asli, kata munafik itu memakai kata hipokrita. Hipokrita itu kalau dalam bahasa Inggris itu memakai kata hypocrites. Apa hypocrites? Hypocrites itu ternyata artinya adalah berpura-pura, memakai topeng, kemudian memainkannya. Itu hypocrites atau munafik. Nah, kenapa memakai kata hipokrita? Karena hari itu di dalam zaman kehidupan Yesus, zaman kehidupan orang-orang Yunani, ada teater, ada sandiwara, dan orang-orang yang memakai topeng itu menggambarkan tentang sesuatu peran tertentu. Misalkan pakai topeng wajah sedih, pakai topeng wajahnya mungkin tertawa, pakai topeng mungkin menunjukkan sikap yang giginya tuh mungkin kelihatan banyak gitu, seperti emoticon hari ini kayak orang meringis begitu. Itu ada zaman waktu itu. Nah, ternyata dalam penilaian orang-orang di situ pada waktu mereka menonton, kemudian hidup di dalam sesuatu yang real, kalau ada orang yang modelnya seperti pemain teater, mereka berkata munafik. Apa itu munafik? Minggu yang kemarin saya sudah jelaskan. Munafik itu artinya tidak memiliki ketulusan. Ketulusan hati itu berbicara tentang integritas. Nah, orang munafik tidak seperti itu. Ya, tadi saya mencoba mencari tahu perbedaan tentang hal munafik dan juga hal ketulusan hati. Di sini orang yang munafik itu kalau punya motivasi adalah ingin dilihat manusia dan juga mencari pujian. Kemudian orang munafik adalah orang yang merusak kepercayaan, mereka suka menjadi batu sandungan. Kalau orang yang tulus hati, mereka mengutamakan kebenaran dan takut akan Tuhan. Kemudian orang yang munafik, orang yang menampilkan wajah suci, wajah yang baik, tetapi hatinya tidak sesuai. Nah, hari itu Tuhan berkata kepada para murid, janganlah seperti mereka. Kenapa Tuhan melarang jangan seperti mereka? Karena Tuhan gak suka dengan orang yang pura-pura. Makanya lihat Bapak Ibu yang mungkin sudah biasa hadir di dalam gereja, Bapak Ibu pasti tahu yang datang dengan ketulusan hati siapa, yang datang dengan wajah yang munafik siapa. Bapak Ibu pasti tahu. Betul nggak? Cuma saudara nggak berani ngomong, itu bedanya. Kalau Yesus berani mengungkapkan kebenaran itu. Tapi buat kita kalau mau ngomong ke orang yang seperti itu kita takut. Kenapa? Takut tersinggung. Takut kalau nanti keluar dari gereja bagaimana, kira-kira begitu. Kalau Yesus hari itu enggak urusan,
Dia mengungkapkan apa yang dia lihat, dia sampaikan. Tapi pesan yang terdalam dari keinginan Yesus untuk kita apa? Kalau kita ingin diberkati, jangan seperti mereka. Loh Pak, mereka itu seperti apa sih Pak? Dalam ayat 5 diberikan deskripsinya, perhatikan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Istilahnya kalau doa itu pamer. Kemudian mereka suka berdoa pada tikungan-tikungan jalan raya. Tujuannya apa? Supaya mereka dilihat orang. Kemudian Yesus menandaskan, sesungguhnya orang-orang yang seperti mereka itu sudah mendapat upahnya. Upah yang apa? Yang tidak berguna. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang yang dididik benar oleh Tuhan, kalau kamu mau berdoa, Tuhan menyarankan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Saudara pasti akan tanya, loh Pak, kalau begitu kita doa rame-rame enggak boleh? Boleh, tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-6 ini bicara tentang apa? Doa yang bersifat pribadi. Jadi saudara, saya beritahu bahwa doa yang pribadi itu sifatnya adalah apa ya? Keintiman, membangun keintiman. Beda dengan kita kalau doa bersama, misalkan contoh kalau hari seperti malam ini atau mungkin hari Sabtu, itu doa korporat. Doa korporat itu adalah doa yang menyeluruh. Tetapi kalau saudara kepingin ada sesuatu terobosan yang bersifat pribadi, Anda harus melakukannya ya secara khusus. Tuhan menyarankan supaya doamu kusuk, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa kepada Tuhan yang ada di tempat tersembunyi. Tapi hari ini kita untuk mendapatkan doa dalam ayat yang ke-6 ini sangat-sangat cukup sulit. Kenapa? Tantangannya ini. Coba Anda kalau lagi mau doa ininya ditinggal. Jangan dibawa. Saya berani pastikan doamu lebih kusuk. Tapi kalau Anda berdoa dengan membawa ini, saya jamin Anda paling doa 10 menit, yang 50 menit buka yang lain. Hari ini lebih suka buka Instagram, lebih suka buka Facebook. Kenapa? Ini lebih lucu. Tapi kalau kita berdoa secara khusus, wah itu benar-benar menguras tenaga. Nah Tuhan berkata bahwa kalau kita bisa membangun keintiman bersama Tuhan, dikatakan bahwa maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Makanya Bapak Ibu bisa lihat orang-orang yang rajin berdoa, orang-orang yang gemar berdoa, mungkin Bapak Ibu akan berkata, wah orang malas, wah orang yang memang gak suka kerja. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, firman Tuhan berkata, Tuhan memberi berkat dan mencintai orang-orang itu pada waktu tidur. Apakah artinya orang-orang yang gemar berdoa kemudian tidak bekerja? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang seimbang. Makanya Rasul Paulus pernah melihat dalam kehidupan orang-orang Tesalonika. Hari itu ada orang yang gemar ibadah, gemar doa, tapi malas kerja. Sesudah diselidiki oleh Rasul Paulus, ternyata Rasul Paulus mendapati
bahwa mereka merasa malas dan tidak perlu bekerja. Karena apa? Mereka berpikir, buat apa kerja waktu Tuhan sudah hampir dekat, hampir datang. Paulus menegur, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau kamu tidak bekerja, kamu jangan makan. Paulus berkata begitu. Nah, akhirnya ketika mereka itu disadarkan oleh Rasul Paulus, akhirnya mereka kembali giat bekerja. Makanya kemudian dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi hari itu Rasul Paulus tahu, Yesus tahu bahwa ada orang-orang yang tipenya suka nyontoh seperti kehidupan orang-orang Taurat. Orang Taurat itu kalau doa gimana? Wih, susunan kata-katanya itu kayak baca puisi. Tapi ternyata di hadapan Tuhan itu enggak berlaku. Jadi ibaratkan seperti ini, Anda punya anak. Anakmu butuh sesuatu. Masa seorang anak bilang kepada ibunya, oh ibuku yang cantik jelita, engkau tua tetapi engkau kelihatan awet muda. Engkau tidak pakai make up tapi engkau wajahnya glowing. Ada seperti itu? Kan enggak. Seorang anak yang punya hubungan baik dengan ibu, hubungan baik dengan ayah, kalau ngomong gimana? Simple. Mah, aku kepengen roti. Mah, aku kepengen rujak. Mah, aku kepengen bakmi. Gak perlu ngomong yang macam-macam. Nah, orang-orang Taurat dan orang-orang Farisi hari itu melakukan doa itu bertele-tele. Ya samalah, kadang-kadang saudara kan kerap kali mendengar ada orang yang berdoa. Ya, ada doa yang simple, ada doa yang bulat. Kenapa mereka berpikir untuk memperpanjang waktu? Ya kalau seperti saya ini berdoa tuh simple, saya berdoa tuh gak bulat-bulat. Termasuk Pak Bekti itu kalau doa ya simple juga. Udah pokok doanya apa sebutkan, gak ngomong yang macam-macam. Begitu. Nah, kenapa Tuhan tuh kepingin ada orang yang berdoa itu dengan simple? Karena sekali lagi apa? Tuhan melihat tentang ketulusan hati. Ya, saya mengingatkan sedikit seperti perkataan firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9, tolong dibacakan. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya, ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Iya, Bapak Ibu perhatikan sekali lagi. Kenalah Allahnya ayahmu, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Ya tadi saya sebutkan integritas, tulus ikhlas, tidak munafik. Dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Makanya kalau kita datang beribadah, niatan hati kita, keinginan hati kita salah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kita datang ke alamat yang tidak tepat. Makanya lihat kadang-kadang kan ada orang yang menggerutu, aku ibadah enggak dapat apa-apa, aku ibadah enggak merasakan ada urapan. Nah sekarang pertanyaannya, yang bermasalah itu tempat ibadahnya atau orangnya? Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Orangnya. Tapi buat orang itu yang bermasalah tempat ibadahnya. Kemudian mulai ngomongnya gimana? Oh kalau di tempat lain aku bisa merasakan urapan Tuhan. Kadang-kadang saya dalam batin tuh tanya, lah memangnya Tuhan yang di sana sama Tuhan yang di sini beda? Kan namanya sama kan, Tuhan Yesus Kristus.
Emangnya kalau di sana berubah nama kan enggak? Makanya kalau ada orang-orang tertentu yang kemudian berkomentar seperti itu di hadapan Tuhan, ya kamu ibadah ya salah alamat. Orang Taurat, orang Farisi ketika Yesus datang, mereka enggak ngalami apa-apa. Mereka terus memberikan tuduhan yang miring kepada Yesus. Akhirnya kehidupan mereka tidak mengalami berkat. Makanya sekali lagi untuk kita semuanya yang ingin mengalami pemenuhan, kebutuhan kita itu tercukupi dengan sangat-sangat cukup. Caranya gimana? Kita harus punya integritas. Datang itu harus cari Tuhan, datang itu harus benar-benar cari kebenarannya. Saya berani pastikan, hidupmu pasti akan dicukupkan dan hidupmu pasti dipuaskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana agar Tuhan itu memenuhi segala keperluanmu? Yang kedua, tatkala kita ini bisa hormat dan taat kepada otoritas yang ilahi. Kenapa kita harus hormat dan taat kepada otoritas ilahi? Ini doa yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 9 dan ayat 10. Perhatikan. Karena itu berdoalah demikian. Jadi Tuhan menyampaikan kalau engkau ingin mengalami pemenuhan berkat, engkau ingin mengalami sesuatu yang baik di dalam Tuhan, Tuhan ajarkan karena itu. Karena apa Pak? Kalau berdoa harus dengan tata cara yang demikian. Apa tata caranya? Yesus ngajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita sebagian besar untuk doa Bapa kami pasti hafal. Apalagi saudara kita yang beragama Katolik. Bicara tentang doa Bapa kami, wah ngelotok di luar pikiran. Ngomong langsung tat. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, hafal doa Bapa kami itu benar enggak? Hafal doa Bapa kami benar enggak? Bapak Ibu pasti bingung kan? Loh kalau cuma hafal ya benar, kalau cuma hafal. Pertanyaan berikut, orang hafal doa Bapa kami punya otoritas ilahi enggak? Yang punya otoritas ilahi angkat tangan. 1. Ada lagi? Cuma 1. Yang lainnya bingung. Saya mau sampaikan, kalau saudara hafal doa Bapa kami, Anda tidak punya otoritas ilahi. Loh kenapa? Itu jiwa. Kapan seseorang itu dengan memperkatakan doa Bapa kami itu punya kuasa ilahi? Waktu Anda buka Alkitab, Anda bacakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nanti kapan-kapan saudara yang kepingin praktek bahwa ini ada otoritas dan tidak ada otoritas, waktu Anda ketemu dengan orang kerasukan. Setan itu tidak takut dengan hafalan doa Bapa kami. Tapi setan iblis itu akan amat sangat takut waktu doa Bapa kami itu dibacakan itu dari hati. Loh kok bisa Pak? Ya itu memang fakta. Saya ngalami. Saya hari itu ketika belum paham tentang makna dari kebenaran firman Tuhan, saya dulu nganggap bahwa Alkitab ini cuma ya sudah catatan tok. Nah hari itu ketika saya sedang mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan, di situ saya baru sadar bahwa ternyata Alkitab yang kita miliki ini dahsyat.
Kedahsyatan pertama yang saya tahu itu dari mertua saya. Hari itu saya masih dalam keadaan yang kurang baik, ya, masih kerasukan. Tiba-tiba mertua saya itu yang perempuan ngambil Alkitab itu ditumpangkan ke kepala saya. Dia cuma ngomong gini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu-tahu saya manifest. Saya hari itu langsung mikir, kok sangar ya? Itu yang awal. Kemudian pengalaman yang kedua dari saya itu ketika saya diberi minyak urapan. Makanya dalam surat Yakobus dikatakan, orang yang sakit kalau diberi minyak urapan, maka orang itu bisa sembuh. Itu benar. Saya hari itu kerasukan hebat, waktu itu saya masih dilayani oleh pendeta Titus. Pak Titus tuh ambil minyak urapan. Kan karena waktu saya masih manifestasi itu, perilaku saya sudah kayak monyet gitu, pecicilannya minta ampun. Sekitar bangku itu cuma dikasih minyak urapan sama Pak Titus, cuma begini loh, darah Yesus. Cuma digituin aja. Saya cuma bisa gini loh, nangkring, celinguk. Mau keluar dari areal yang sudah diurapi itu nggak bisa. Itu pengalaman kedua. Pengalaman yang ketiga, waktu saya tiba-tiba diberi hikmat untuk membaca doa Bapa Kami. Sampai pada bacaan ayatnya yang ke-13, yang dikatakan, janganlah membawa kami dalam, ngomong pencobaan itu nggak bisa. Coba. Hari itu saya mulai tahu dan saya mulai belajar. Dan saya praktekkan kepada orang-orang yang sedang kerasukan. Tak suruh baca doa Bapa Kami. Mereka yang sedang tak suruh baca rata-rata ketika sampai pada bacaan doa Bapa Kami, coba, gak bisa Bapak. Kalau sudah begitu, saya tanya, saya hentikan. Saya panggil namanya. Kamu si A misalkan, sekarang dengar, hamba Tuhan sedang mau bicara. Dengar, saya bilang gitu. Kemudian orang itu mulai dengar dan mulai nyimak. Saya mulai berkata, saya sedang bicara dengan si A. Saya tidak melibatkan roh yang lain, saya bicara dengan si A. Terus saya panggil nama, saya perintahkan, sekarang coba, kamu jadi Kristen sudah berapa tahun? Sudah lama Pak. Kamu hafal doa Bapa Kami? Hafal. Coba sekarang kamu ngomong, lancar. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah bla 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 bla. Tapi gilirannya suruh baca, seperti orang yang dibungkam. Dan Tuhan mengajarkan tentang doa Bapa Kami, itu adalah doa yang paling dahsyat. Kenapa? Karena seluruh aspek yang ada dalam hidupmu itu di situ tuh ada. Makanya hal yang kedua ini sangat penting. Bagaimana agar Tuhan itu bisa memenuhi segala keperluanmu? Sebutan tentang Bapa Kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa maknanya? Saya tuliskan begini. Dengan mulai menyebut nama Bapa sebagai pemegang otoritas tertinggi dan memberikan penghormatan khusus, ya, dikuduskanlah namamu. Itu diidentikan dengan kata-kata ditinggikanlah namamu. Apa artinya? Artinya adalah menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan yang taat, maka dia akan memenuhkan seluruh kebutuhanmu. Jadi ketika saudara itu berbicara tentang seperti ini, Bapa Kami yang di sorga, pertama kita menyebut otoritas Allah yang ada di sorga. Kemudian yang kedua unsurnya apa? Dikuduskanlah namamu. Saudara mungkin akan tanya, Pak, kira-kira pengertian dikuduskanlah namamu itu apa? Ini ditinggikan. Kenapa Bapak bisa menyimpulkan kata ini kok ditinggikan? Iya, dari kata hagiasmos. Kata dikuduskan itu hagiasmos, yang artinya apa? Terpisah. Artinya adalah murni, artinya suci, artinya dia tuh tinggi.
Jadi waktu saudara berkata dikuduskanlah namamu, engkau sedang menyatakan bahwa Allah itu adalah suci, Allah itu adalah murni, Allah itu adalah tinggi. Anda mungkin tanya lagi, Pak, sekarang pengertiannya yang lebih real itu apa? Jadi kira-kira pengertiannya seperti ini. Semoga lewat hidupku, orang lain itu bisa melihat Tuhan. Itu kata dikuduskanlah namamu. Jadi waktu saya sebagai hamba Tuhan, saya harus bisa menunjukkan representatifnya Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu pengertian tentang dikuduskanlah namamu. Terus berbicara tentang datanglah kerajaanmu, artinya apa? Menempatkan Allah di pusat doa dan di pusat kehidupan kita. Nah, bicara tentang kerajaan Allah itu pengertiannya dalam bahasa asli itu memakai kata basilea. Apa itu basilea? Basilea itu dalam bahasa Yunani itu mempunyai pengertian pemerintahan, mempunyai pengertian otoritas, mempunyai pengertian kerajaan yang berdaulat. Jadi kalau kita sudah berkata dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, pengertian dalam keseharian kita apa? Kamu harus taat. Kenapa harus taat? Engkau mengundang kerajaan Allah, engkau mengundang akan otoritas yang ilahi. Contoh begini, Anda hari ini kan hidup di Indonesia. Indonesia itu punya peraturan hukum, apa saja? Bayar pajak. Pajak berupa apa saja? Ada PBB, ada pajak sepeda motor, ada pajak rumah makan, ada banyak aturan pajak yang jelimet-jelimet. Coba Anda orang yang sudah mengalami berkat yang melimpah, misalkan duitmu tuh miliatan misalkan. Coba Anda nggak bayar pajak, Anda langsung kena masalah. Kenapa demikian? Ya karena Anda hidup di bawah aturan negara Indonesia yang semuanya harus ada plot-plotnya ABCD. Kalau andai kata kita melanggar, yang terbaru beritanya, kalau motormu tidak bayar pajak selama 2 tahun, maka tahun berikutnya maka motor itu akan dianggap sudah tidak ada suratnya, bodong, nggak bisa dipakai. Anda ketahuan memakai, motor itu akan disita. Dan demikian juga kita, sebagai anak Tuhan yang mau berdoa datanglah kerajaanmu, kuduskanlah namamu. Kita harus mulai memberikan rasa respek, rasa hormat, taat kepada otoritas yang ilahi. Makanya bagi kita semua Bapak Ibu yang kadang-kadang ya maaf, mungkin sudah mengambil jam pelayanan. Kita mungkin tahu tentang doa Bapa kami, tetapi kalau kita tidak mempunyai ketaatan kepada otoritas yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, maka doamu itu akan menjadi doa yang sia-sia. Saya masih ingat dahulu kalau Pak Bekti mengajar ya, itu di Shalom waktu itu sekolah, bukan sekolah tinggi. Apa Ros namanya Ros? Kalau dulu bukan STT Shalom, kalau sekarang kan STT Kristus Alpha Omega, Sekolah Tinggi Teologi. Kalau dulu sebelum STT, dia tuh selalu memberikan pengajaran mendasar tentang apa? Taat dan tunduk. Saya masih ingat ya, termasuk ketika Pak Bekti itu mengajar di PA, pendalaman Alkitab, dia selalu mengatakan, kita hidup di bawah otoritas. Enak tidak enak kita harus taat. Kalau seandainya pemimpin salah, itu tanggungannya pemimpin.
Tapi tugas kita sebagai orang-orang yang di bawah otoritas, apa yang harus kita lakukan? Taat. Dan itu tok pengajarannya. Rasa-rasanya untuk kita mengikuti aturan itu, rasanya itu hati itu kayaknya nggak terima. Tapi Pak Bekti menjelaskan, ketika ada orang yang di bawah otoritas tidak mau tunduk kepada otoritas, itu sama saja dengan pelanggaran. Percuma dengan apa yang dikatakan di dalam perkataan doa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Makanya mungkin kadang-kadang kan Bapak Ibu kan akan bertanya, Pak, orang itu sudah pelayanan, Pak, orang itu sudah khotbah, orang ini sudah macam-macam, tapi hidup kok mengalami berkat. Dia kan sebuah pertanyaan besar, kenapa kan? Karena ternyata apa yang bersangkutan itu tidak hidup di dalam ketaatan dan hormat. Tapi Bapak Ibu bisa bandingkan, orang-orang yang sungguh-sungguh taat, hormat kepada otoritas, hidupnya pasti dicukupkan. Ya Bapak Ibu mungkin tahu dan Bapak Ibu bisa merasakan. Bagaimana kalau kadang-kadang kita dahulu mungkin merasa, wah ora cocok, ya memang. Nah makanya Rasul Paulus berkatanya apa? Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kenapa kok Rasul Paulus mengatakan itu? Ya karena dia tahu kalau pikiran kita ada di bawah otoritas yang ilahi, sifatmu yang lama, sifatmu yang paling jelek, sifat yang paling sulit untuk diatur. Ketika kamu di bawah otoritas kerajaan Allah, itu semuanya akan diubahkan oleh Tuhan. Makanya yang kedua ini amat sangat penting, kita harus bisa memahami tentang hormat dan taat kepada otoritas ilahi, maka segala keperluan yang kita butuhkan hari ini Tuhan pasti akan penuhkan. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana agar Tuhan itu bisa memenuhi segala keperluanmu. Ini yang paling sulit. Yuk kita baca bersama-sama poin C, 2, 3. Bereskan hati dan pikiran. Engkau diminta oleh Tuhan untuk bereskan hatimu, bereskan pikiranmu. Anda mungkin akan bertanya, Pak ini kaitannya apa? Ayat 11-13 perhatikan. Tuhan memberikan sebuah ajaran untuk kita ini dicukupkan berkat. Ayat 11 berkata apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita semua ingin diberkati. Saya ingin diberkati, saudara ingin diberkati. Kapan seseorang itu bisa mengalami yang namanya makanan kami yang secukupnya? Ternyata kuncinya di dalam ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ternyata kunci berkat itu simple. Kapan kita bisa diberkati Tuhan? Kapan kita bisa mengalami pemenuhan yang dari Tuhan? Waktu hati dan pikiranmu itu beres. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, doa Bapa kami itu ditulis mulai dari ayat 9, penutupnya ayat 13. Tapi rupanya Tuhan tidak hanya berhenti di dalam pengajaran doa, tetapi Tuhan memberikan catatan di dalam ayat 14 dan ayat 15. Orang yang ingin berkat, kalau sampai orang itu tidak melakukan pemberesan hati dan pikiran, ini Tuhan memberikan catatannya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Coba kita cek bersama-sama, ada di sini di tempat ini yang tidak pernah salah gitu ada? Kan enggak ada.
Suami pernah salah, istri pernah salah. Cuma bedanya di mana? Bedanya satu ngaku, satu tidak, itu aja. Coba kita berani berkata jujur. Tuhan, aku pernah salah, salahku A, B, C, D. Itu pengakuan. Tapi ada orang punya salah, tidak mau ngaku. Pasangannya salah, nuntut. Nah ini yang dikatakan oleh Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampunimu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat ini mau bicara apa? Engkau tidak punya berkat. Kadang-kadang saudara pasti akan tanya, Pak, kalau Pak Arif kira-kira masih punya ganjalan enggak? Saya jawab tidak. Kenapa tidak? Saya berusaha untuk hidup saya itu clear. Orang boleh menuduh saya, orang boleh mengecewakan saya, orang boleh macam-macam pada saya. Tapi saya mencoba hidup saya itu clear. Kenapa saya perlu hidup yang clear? Pertama, saya harus memberikan teladan. Loh kalau mangkel pernah nggak Pak? Yo pernah, namanya manusia hidup kok. Tapi saya tidak menyimpan kepahitan. Makanya saya mau ingatkan pada Bapak Ibu, bagi Anda yang masih punya ganjelan, masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan rasa tidak suka, hidupmu tidak bisa clear, saran saya, cepat-cepatlah minta ampun kepada Tuhan, lakukan pemberesan. Kalau engkau ingin diberkati. Tapi kalau engkau mungkin punya pendapat, oh tak bawa mati, ya enggak apa-apa, itu hak. Tapi saya berani pastikan, engkau pasti akan banyak kesusahan. Loh kalau firman Tuhan itu disampaikan tentang bicara tentang pintu berkat, artinya apa? Tuhan pasti kepingin Anda diberkati. Makanya kalau kita perhatikan dari setiap detail perkataan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6, ya kita akan kembali sedikit. Coba kita kembali ke ayat 5. Bapak Ibu mungkin agak kurang memperhatikan, tetapi saya mencoba melihat detail-detailnya. Ayat 5 perhatikan. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Amin. Amin. Salah. Bacanya gimana? Janganlah. Katalah itu apa sih? Himbauan. Artinya apa ya? Kalau kamu mau tetap munafik ya apa-apa, bebas. Tapi Tuhan sudah memberikan anjuran, apabila kamu berdoa, janganlah. Artinya kamu harus berusaha. Tuhan tidak memberikan penekanan, jangan, kan tidak. Itu perintah. Nah, keputusan mau munafik atau tidak kan pribadi. Kemudian apa lagi? Jika engkau berdoa, masuklah. Jadi kalau Anda mah pecicilan terus ya nggak apa-apa, boleh, bebas. Tapi Tuhan memberikan saran, kalau engkau ingin berdoa, membangun kekaripan dengan Tuhan secara pribadi, masuklah ke dalam kamarmu. Apalagi tutuplah, apalagi berdoalah. Jadi semuanya himbauan. Kenapa Tuhan menghimbau begini? Karena Tuhan tahu Dia tidak perlu memaksa. Jadi sebenarnya keputusan berkat dan tidak diberkati itu bukan lagi dari Tuhan, tetapi dari keputusan hatimu. Kamu mau bagaimana? Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah
Kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Kalau kamu mau tetap seperti mereka boleh enggak? Boleh, itu keputusan pribadi. Aneh ya, dalam satu perikop doa saja kok Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan hanya memberikan anjuran-anjuran. Ayat 9. Terus next. Iya, karena itu berdoalah demikian. Dikuduskanlah. Artinya kamu mau menguduskan Tuhan atau tidak kan ya terserah kamu. Kamu mau meninggikan Tuhan atau tidak kan terserah kamu. Termasuk ayat 10. Datanglah. Jadi kerajaan Tuhan itu bisa datang dan bisa tidak kapan? Waktu engkau mengambil keputusan. Ini loh yang kadang-kadang kita nggak pahami. Makanya kalau kita paham, oh iya ya ternyata urusan berkat itu bukan hanya urusannya Tuhan. Tapi dari kita secara pribadi itu mau bagaimana? Sekarang ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami. Mau ngampuni enggak? Paling banter dewe sing ngarep iki mau. Yang dia baca kata si mikir iki meh ngampuni apa ora ya? Nek ngampuni lho kowe enak men. Nyakiti hati kok aku kan suruh ngampuni. Wah, sengko kapan-kapan wae ya ora apa-apa. Bebas. Tapi Tuhan juga mau sampaikan berkatmu juga nanti kapan-kapan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan konteksnya jelas tentang bagaimana cara diberkati itu keputusan kita. Bereskan hati dan pikiranmu. Jadi ditulisnya jelas 11, 12, 14, 15. Pak, kalau ayat yang 13 itu apa Pak? Ayat 13 itu untuk menjagai hidup kita kalau Anda sudah diberkati. Perkataannya yuk kita baca bersama-sama 13, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa Tuhan mengajarkan doa terakhir supaya kita ini jangan dibawa ke dalam pencobaan? Karena yang terakhir ini memang bagian yang kadang-kadang kita ini seringkali menjadi lupa. Apa itu? Waktu hidupmu diberkati. Kan konteks ayat 13 ini berkaitan dengan ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Oke, Tuhan jawab, oke tak berkati. Tapi ampuni dulu, bereskan hati dan pikiranmu dulu. Kalau engkau sudah diberkati oleh Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, Tuhan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Loh maksudnya gimana Pak? Orang kalau sudah diberkati, biasanya ibadahnya pasti kendor. Amin apa amin? Kalau sudah diberkati ibadahnya mesti kendor. Dulu waktu belum diberkati doanya gimana? Tuhan berkati aku. Tuhan beri berkat. Terus ternyata Tuhan ampuni aku karena aku tidak ibadah. Tuhan tanya, kenapa kamu tidak ibadah? Aku sibuk Tuhan. Oke, kalau begitu berkatmu tak ambil lagi. Begitu. Makanya Tuhan mengingatkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Duit itu bisa membuat dirimu tuh lupa.
kesibukan pekerjaan membuat dirimu tuh lalai. Tuhan menambahkan di dalam ayat penutup, karena engkaulah yang empunya kerajaan. Jangan dipindah dulu ya. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, yang punya kuasa, yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu mudeng enggak? Kenapa kok dikasih kurung tutup ayat dalam kurung? Kenapa? Tuhan mau mengingatkan bahwa segala berkat yang kau bisa terima itu ditentukan oleh Tuhan. Penentuannya apa? Tuhan ingatkan, Tuhan yang empunya kerajaan. Tuhan itu yang punya kuasa. Tuhan itu yang punya kemuliaan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Makanya malam hari ini kalau Bapak Ibu ingin mengalami yang namanya berkat, dipenuhi segala keperluanmu. Cara yang pertama apa saudara? Cara yang pertama apa? Jangan seperti mereka yang munafik. Yang kedua, hormat dan otoritas pada Allah. Yang ketiga, bereskan hati dan pikiranmu. 3 jalan keluar ini adalah advice yang terbaik. Ketika engkau melakukan, saya berani pastikan, hidupmu tiba-tiba, kok iso ya? Kok bisa ya? Kepengen beli motor? Bisa. Mau nyekolahkan anak? Bisa. Kepengen beli rumah? Bisa. Apapun bisa. Kenapa? Itu janji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan,
segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan. Kita bersama-sama berdiri. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Mari kita bersama-sama malam hari ini merenungkan sejenak. Mungkin kau hari-hari ini bertanya, mengapa Tuhan berkat-berkat yang seharusnya bisa aku terima tetapi kenapa menjadi tertunda? Kenapa aku tidak bisa mengalami pemenuhan di dalam memenuhi kebutuhan keluargaku? Tuhan malam hari ini sudah memberikan jawaban. Mungkin kau belum membereskan hati dan juga pikiranmu. Mungkin selama ini engkau kurang hormat dan taat kepada otoritas yang ilahi. Engkau selalu memberontak, engkau selalu melawan. Engkau selalu merasa bahwa dirimu itu yang paling benar. Sehingga muncul selalu perdebatan, muncul kesalahpahaman, muncul pertikaian di dalam rumah, di dalam keluargamu. Dan yang paling dikhawatirkan oleh Tuhan, jangan-jangan engkau salah satu orang yang disebutkan oleh Tuhan, engkau orang munafik. Di dalam hati dan di dalam kenyataan tidak sama. Engkau kelihatannya baik, tetapi hatimu penuh dendam, hatimu penuh kebencian. Dan hari ini engkau sedang merasakan betapa sulitnya untuk mengalami berkat. Betapa sulitnya hidupmu. Engkau mungkin kehilangan kesehatanmu. Perasaan-perasaan batinmu hari ini sulit untuk diceritakan. Tetapi kita memiliki Tuhan yang baik. Kita memiliki Tuhan yang mengerti. Bapamu tahu sebelum kau berdoa, sebelum kau meminta kepada Dia. Bapamu tahu. Dikatakan bahwa your father now before you ask him. Dia tahu sebelum kamu berbicara. Malam hari ini Tuhan ungkapkan hatinya kepada kita semuanya. Engkau yang ingin diberkati, engkau yang ingin dipulihkan oleh Tuhan. Yuk angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah
segala sesuatu saat kenyataan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku. Mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Mungkin ada di antara saudara yang ingin didoakan, yang ingin. Engkau boleh mengangkat tanganmu, jangan malu. Yakin percaya, Tuhan tahu keadaanmu yang sebenarnya. Tuhan tahu keadaan dirimu. Engkau mungkin berkata, aku sudah tidak kuat. Aku lagi tidak kuat. Mari engkau yang sudah mengangkat tangan, engkau boleh maju ke depan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Setiap kekecewaan, setiap kejengkelan, Tuhan tahu. Malam hari ini, ketika engkau mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan kerelaan hatimu, dengan ketulusan yang dari batinmu, percaya anugerah kasih setia malam hari ini turun bekerja. Diampuni setiap kesalahan pelanggaranmu, dan Tuhan minta ampuni orang yang mengecewakan batinmu. Di dalam nama Yesus, anugerah kasih pertolongan Tuhan mengalir, bekerja penuh, hatimu tentram, hatimu damai di dalam nama Yesus. Lagi dengan pikiranmu, tetapi dengan Roh Kudus yang menjamah jiwamu. Tuhan tolong damai Allah memerintah, diurapi, diberkati, diperdamaikan hatimu. Dalam nama Yesus, damai Allah memerintah, pertolongan, damai Allah, kasih Tuhan bekerja, Tuhan menolong, memberkati itu. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Di tanganmu jangan melihat yang pernah terjadi, tetapi pandang kemuliaan Tuhan hari ini. Di dalam dirimu ada usaha. Meskipun kau kadang berkata, Tuhan aku menyerah, aku mentok. Hari ini dengar pertolongan tangan kasih Tuhan itu tidak pernah terlambat. Hari ini terima damai Allah. Damai Allah memerintah, damai di dalam nama Yesus, kuasa pengurapan. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu pikiranmu. Engkau lelah, engkau lelah. Sekarang terima pertolongan, urapan mengalir dalam nama Yesus. Kekuatan yang ilahi dalam batinmu selalu berkata memandangmu. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada sesuatu perkataan Tuhan itu yang sia-sia. Dia akan menolong, dia akan memberkati, dia akan memulihkan, dia mencukupkan, dia memberikan anugerah kasih pengertian. Damai Allah yang berkarya, bukan pikiran. Damai Allah di dalam nama Yesus, damai-Mu Tuhan mengalir. Dan tiap doa yang
urapan mengalir di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa pengurapan, damai yang memerintah di dalam nama Yesus. Tuhan menolong. Mengalir kemanapun kau mau, gak ada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sekarang kasih dan pertolongan mengalir Roh Kudus yang memimpin, mengalir dalam karya urapan baru. Terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Api Tuhan yang kembali menghangatkan jiwa di dalam nama Yesus. Doa mengubah segala sesuatu. Relakan dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Lihat dan pandang kemuliaan kebenaran Tuhan yang ada mulai saat ini. Di dalam nama Yesus. Sekarang perkara-perkara yang menyulitkan batin dikatakan dan ditolak di dalam nama Yesus. Kekuatan yang ilahi. Seperti mata air di tanganmu. Tuhan selalu melihat apa yang kau pikirkan dan apa yang kemanapun kau mau. Tangan Tuhan tidak pernah panjang untuk memberikan pertolongan. Relakan setiap hal yang Tuhan inginkan. Relakan bukan dengan pikiranmu tetapi ikuti tata cara yang Tuhan inginkan dalam hidup. Yakin Tuhan tidak menelantarkan jiwamu. Tuhan tidak akan menelantarkan hidupmu. Sekarang terima anugerah kasih pengertian daripada Tuhan. Mengalir Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dan tiap doa yang lahir berserah kepada Tuhan adalah hal yang utama. Berserah, yakin Tuhan itu Allah yang memelihara. Sekarang terima anugerah nikmat pengertian daripada Tuhan. Roh Kudus berkarya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ubah Tuhan hatinya, ubah pikirannya di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan sifat Roh berkati dengan berkat sepenuh dari surga. Diberkati di dalam nama Yesus. Diberkati anak ini di dalam nama Yesus. Kuat kuasa anugerah mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Terima kasih. Jadikan dia berkat Tuhan, teladan diperbarui di dalam roh, di dalam jiwa, di dalam anugerah. Roh Kudus berkarya. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu besar, pertolongan-Mu ajaib, memberikan berkat perlindungan atas hidup anak ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Berbalik, bukan lagi dengan kekuatan atau kekuatan manusia. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kekuatan ilahi yang menyelamatkan hidupmu. Bukan karena suatu kebetulan kau ada di tempat ini, tetapi panggilan Tuhan. Suara Tuhan yang akan menenteramkan jiwamu. Suara Tuhan yang akan menenteramkan jiwamu. Engkau lelah, kata Tuhan. Engkau lelah. Engkau lelah, selama ini engkau lelah, kata Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sekarang terima damai Allah. Damai yang memerintah. Darah Yesus. Darah Yesus.
Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus memerdekakan. Darah Yesus yang memerdekakan jiwamu. Darah Yesus lindungi. Pagar kemuliaan-Mu Tuhan mengalir bekerja. Pagar kemuliaan-Mu dinyatakan malam hari ini dalam nama Yesus. Kira syala rapatara syakara. Ya Tuhan, beri anugerah, pertolongan, kasih karunia daripada Tuhan. Doa orang benar Bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Kami percaya malam hari ini terjadi terobosan bagi kami. Kami yang masih meninggalkan bekas luka batin dalam diri kami, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah hapuskan. Sehingga selama ini berkat-berkat yang tertunda, berkat-berkat yang terhalang karena tipu muslihat iblis, malam hari ini Tuhan sudah putuskan dengan kuasa-Nya yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami semuanya. Dan kami mau pegang Tuhan setiap apa yang Tuhan sudah ajarkan pada malam hari ini kepada kami. Kami mau pegang dan kami mau melakukannya dengan benar. Dan kami meyakini Tuhan, sepulang dari tempat ini, hidup kami sudah ditolong, diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami hendak berpisah. Kami berdoa Tuhan untuk rekan kami Bapak Rinus yang saat kemarin Tuhan hari Senin Tuhan mengalami kelemahan tubuh karena pingsan, karena gula darah maupun tensi yang tidak baik. Kami mohonkan kepada Tuhan supaya anugerah-Mu bekerja melimpah. Pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan membebat, memberikan kekuatan di masa lanjut usia daripada Pak Rinus. Dan Pak Rinus kembali sehat, kembali kuat, dan kembali dia bisa memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami malam hari ini juga berdoa untuk saudara kami Bapak Gunawan yang sudah 1 bulan lebih ada di Surabaya, yang mengalami sakit, yang sampai hari ini Tuhan tidak jelas apa penyakitnya. Kami mohonkan kepada Tuhan yang hidup, kami mohonkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus, sebagai penolong. Tuhan, melalui doa yang kami panjatkan, Kau jamah, Engkau pulihkan untuk saudara Gunawan, sehingga dia dipulihkan dan dia bisa kembali mengenal kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ratnawati yang saat ini Tuhan berobat ke Penang. Tuhan jamah, Tuhan juga sembuhkan. Kalau dokter berkata Tuhan sudah stadium 4, tetapi yang kami mohonkan kepada Tuhan keajaiban, tanda mujizat yang besar, sehingga Ibu Ratnawati pun boleh kembali mengenal kasih karunia Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa untuk saudari kami Ibu Eti yang juga masih mengalami sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan juga Tuhan memulihkan untuk bagian tubuh yang mengalami kelemahan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dan Ibu Eti disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami juga akan menerima berkat makanan minuman yang sudah disediakan oleh sidang jemaat Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan, menjadi kekuatan, menjadi kesehatan bagi kami semuanya. Dan Tuhan membalaskan berkali lipat dari apa yang sudah ditabur, dikembalikan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami kepada Tuhan yang hidup, dan terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga,
Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.